Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, sekarang kita masuk dalam pelajaran matematika ya. Untuk sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, saya pengen ngecek siapa yang tidak masuk hari ini. Tidak ada? Alhamdulillah. Ya. Untuk mengawali pelajaran hari ini kita awali dengan doa. Nah, doa kemarin yang mimpin adalah Mbak Gila. Untuk hari ini Mbak Aulia Rahma. Silahkan dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma beri fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatika wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, setelah kita berdoa, marilah kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan untuk meningkatkan bahwa rasa cinta kita terhadap tanah air. Kemarin kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Halo Halo Bandung dan lain sebagainya. Untuk hari ini saya pengen kita menyanyikan lagu yang berjudul 17 Agustus. Nah, bisa lah? Bisa, Nah, Pak. coba kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, membela nama Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Nah, untuk apa tahu kok kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu kebangsaan? Karena apa itu perkembangan teknologi, akhirnya banyak anak-anak yang tidak bisa lagu kebangsaannya kita sendiri. Nah, bisanya malah lagu TikTok dan lain sebagainya. Nah, pun sekarang kita masuk kepada pembelajaran matematika. Setelah kemarin kita belajar tentang operasi bilangan bulat, nah sekarang kita masuk ke bulannya, yaitu ke lingkarannya. Nah, lingkaran. Pun
Kalau kalian dengar lingkaran, ya, lingkaran, benda apa yang ada di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran? Nah, apa? Coba sebutkan. Sama apa? Benda yang berbentuk lingkaran di sekitar kita. Apa? Baru? Tutup botol. Jam. Jam. Roda. Nah, roda. Dan masih banyak lagi, ya. Masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Bentuknya lingkaran. Lingkaran itu sebenarnya apa toh? Nah, di buku kalian itu ada beberapa ciri-ciri atau sifat dari lingkaran. Yang pertama, lingkaran itu apa? Nah, lingkaran adalah sebuah bangun datar. Nah, bangun datar artinya bangun yang tidak memiliki apa? Ruang. Bangun yang tidak memiliki ruang. Jadi dia tidak ada isinya, di dalamnya itu tidak ada isinya. Nah, terus lingkaran itu sifatnya seperti apa? Yang pertama, dia hanya memiliki satu sisi. Nah, ini satu sisi. Sisi itu pinggir sisi. Yang kedua, sifatnya tidak memiliki titik sudut. Jadi tidak ada sudutnya. Polos, budersel, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki simetris lipat yang tidak terbatas. Apa itu simetris lipat? Nah, simetris lipat itu apabila dilipat, nah itu akan sesama besar. Nah, ini dilipat model piye, ya, sampai berapapun tetap sama, ya kan? Kalau lingkaran ini kita lipat seperti ini, kita bayangkan sebuah lingkaran itu kalau dilipat ini, nah, dilipat seperti ini kan bentuknya sama, ya, itu simetris lipat. Kemudian jarak titik pusat ke sisi manapun selalu sama. Titik pusat ke sisi, nah, arep rene ya sama, mau ke sini juga sama, ke sini juga sama, ke sini juga sama. Itu adalah ciri-ciri lingkaran lah. Terus kemudian yang kita pelajari selanjutnya adalah unsur-unsur lingkaran. Unsur lingkaran itu apa saja? Nah, di buku kalian, yaitu di halaman 32, itu di situ disebutkan ada 8 unsur lingkaran. Yang pertama kita sebut dengan titik pusat. Titik pusat lingkaran. Dalam gambar ini yang dimaksud titik pusat itu yang seperti apa? Nah, titik di tengah, titik yang berada di tengah ini. Biasa kita simbolkan dengan huruf O. Ya, yang pokok O. Diganti apa boleh Pak? Diganti B boleh, diganti C boleh. Ini diganti apapun boleh. Tapi benar memahami, benar mudah, itu dikasih simbol O. Ini yang disebut titik pusat lingkaran. Yang kedua yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini sudah kita pelajari mulai dari kelas 3. Wis jelas seru. Jari-jari iki apa? Kalau di roda sepeda motor itu yang disebut jari-jarinya itu adalah rujinya itu. Nah, ruji. Nah, ini, ya. Ini jari-jari lingkaran. Ini kita simbolkan dengan ini. A, B, C. Nah, ini. Ini adalah jari-jari lingkaran. Maksudnya apa toh? Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat. Nah, lokasi dari titik pusat, ya. Kemudian sampai ke lengkung lingkaran. Jadi ke sini. Ini disebut jari-jari, disimbolkan dengan huruf R kecil. Ya. Ini R kecil. R kecil ini disebut dengan jari-jari.
Yang ketiga, diameter. Diameter itu apa? Perbedaannya dengan jari-jari, diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Titik pusat lagi ya. Ada garis lurus ini, seret. Iya nggak bisa lurus. Nah, ini D. Ini dari B ke D ini disebut diameter, disimbolkan dengan D kecil. Nah, mulai sojo D besar, D kecil. Diameter atau D. Ya. Itu. Selanjutnya yang keempat. Nah, keempatnya yang opone. Kita sebut dengan busur lingkaran. Busur lingkaran itu ya apa? Garis lengkung yang terletak pada keliling. Nah, keliling lingkaran itu yang sisi ini ya. Itu keliling lingkaran. Terletak pada keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang. Jadi sembarang itu sak siring bebas. Yang dimaksud apa? Di sini. Empat tadi apa namanya? Busur lingkaran. Nah, busur lingkaran itu dari do sampai dengan A. Seret seperti ini. Ini disebut dengan busur. Atau ada lagi do sampai dengan C. Ya. Ada lagi di C sampai B. Nah, kayak panai Arjuna kan melengkung itu. Nah, ini lak ngeling-ngeling ngono penae. Melengkunge panai Arjuna itu ya. Tahu enggak Mas Arjuna toh? Film Mahabharata itu. Nah, busur. Nah, ini juga B dan sampai A. Nah, pokoknya melengkung itu disebut dengan busur. Nah, gandengannya busur. Nah, itu Pak Sur. Gandengannya busur adalah tali busur. Lu tanya lagi besok gandengannya busur apa pansur? Salah ya. Gandengannya busur itu tali busur. Busur berarti wedok Pak, bukan. Ora kok busur paksur bukan. Yang dimaksud tali busur adalah di sini dijelaskan di buku kalian. Garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Maksudnya seperti apa toh garis lurus? Nah, ini dua titik lengkung. Berarti dari D ke A atau dari A ke D. Oke. Kalau di busur panah itu sing kayak sing iki pantenge kalau taline. Nah, ini dari C ke D. Dari C ke B. Dari B ke A. Nah, itu disebut tali busur. Tuh. Selanjutnya bertali busur yang keenam disebut dengan tembereng. Apa itu tembereng? Di buku kalian disebutkan adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Busur mau sing ndi? Nah, iki tali busur sing ndi? Ya ini. Nah, berarti yang dimaksud tembereng yang mana? Daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur berarti yang ini. Ya, sini ini. Ini disebut dengan tembereng. Ya. Paham ya? Sing mengkung mau jenenge busur, sing dawa iki jenenge tali busur. Nah, yang biasa itu yang disebut dengan tembereng. Yang ketujuh. Nah, yang ketujuh itu disebut dengan juring. Oh, apa tuh juring ini? Juring ini legokan juru Pak. Nah, itu jurang. Ya. Kalau juring itu adalah luas daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Dua buah jari-jari sing di yo ini disebut jari-jari, ini disebut jari-jari. Berarti daerahnya yang mana? Ya yang ini. Tengah ini. Ya. Tengahnya itu disebut dengan juring. Nah, tengah ini. Ini garisnya sini dibatasi dua jari-jari. Berarti juringnya mana ya? Di tengah ini.
Ya, itu disebut dengan juring. Yang terakhir, yang nomor 8 terakhir, itu apa 8 ini? Yang disebut dengan apotema. Apa itu apotema? Adalah suatu garis tegak lurus. Nah, tegak lurus berarti hubungannya dengan sudut apa? Siku. Lah, sudut siku-sikunya gimana, Pak? Nah, sudut siku-sikunya ada di sini. Ini tarik garis lurus. Nah, ya kan? Ketemu di sini. Ya kan? Ini sudut siku. Lah yang dimaksud apotema yang mana? Ya ini. Yang lurusnya ini. Ini disebut dengan apotema. Ya, itu untuk pelajaran kita hari ini, yaitu unsur-unsur lingkaran. Kita ulangi lagi, unsur-unsur lingkaran ada berapa? 8. Ada 8. Yang pertama, unsur ini disebut dengan tali titik pusat lingkaran. Yang kedua disebut dengan jari-jari lingkaran. Yang ketiga disebut dengan diameter. Yang keempat busur. Yang kelima tali busur. Yang keenam tembereng. Yang ketujuh juring. Yang kedelapan Apotema. nah, urutan sebelum saya tulis yaitu apotema. Tema itu yang harus kalian pahami sama ingat sebelum kita menginjak masuk bahasanya apa ya? Sebelum kita melangkah ke materi lingkaran selanjutnya. Sudah ya, ini kalian pahami ya. Untuk doa penutup berarti tadi yang memimpin Aulia sekarang Mbak Arum, kita baca Warasi bersama-sama. Monggo Mbak Arum berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, nanti dilanjutkan dengan pelajaran yang lain. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.